Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sumedang Bijak. Sumedang Bicara Pajak. Oke. Bersama saya Septian Sukma. Saya Andre Valentino. Hari ini kita mau ngomongin apa, Bang Andre? Yang lagi in nih Mas Septi. Oke. Kita lagi pengen ngomongin tentang aplikasi yang namanya elektronik bukti potong PPh 23. Jadi cuma dipakai untuk PPh pasal 23. Betul. Oke. PPh 23 aja. PPh pasal 23 itu dikenakan atas apa aja? Banyak Mas Septi, ada 6. 6. Ada 6 jenis yang kita kenakan, penghasilan yang kita kenakan. Yang pertama adalah dividen, sewa, bunga, royalti, hadiah, dan juga jasa. Dan 6 berarti ya? Iya. Kalau disingkat kayaknya enakan DRHSBJ Nah, ya kan? itu buat Dividen, royalti, hadiah, sewa, bunga, dan jasa. Nah, gimana kalau kita sebelum ngomongin ibu potnya nih, kita ngomongin dulu jenis-jenis penghasilan yang tadi ya. Kita kupas satu-satu ya. Oke. Jadi kalau dividen itu tadi ada yang kena pasal 23, tapi ternyata ada juga yang nggak kena pasal 23. Iya. Jadi untuk pengenaannya tuh sebenarnya ada PPh 23, 4 ayat 2, PPh pasal 21 atas jenis-jenis yang sama tuh sebenarnya ada, cuman dipisahkan apabila sudah kena PPh pasal 21, tidak kena PPh pasal 23 lagi biar tidak tumpang tindih, Mas Septi. Oke. Lo nggak mau nanya gue, Andre? Oke, saya nanya nih. Kalau saya kan kurang paham nih Pak Septi mengenai pengenaan dividen serta hadiah. Gimana nih Pak Septi pengenaannya? Jadi kalau dividen ya, dividen ini perlakuan pajaknya beda-beda, Pak Andre. Jadi bisa jadi dia dikenai pasal 4 ayat 2, bisa jadi dia dikenai pasal 23, bisa jadi nggak kena pajak. Bisa jadi nggak kena pajak. Bisa jadi dia bukan objek pajak. Jadi dividen yang dikenai pasal 4 ayat 2 yang nggak kena pajak dulu. Oh, yang nggak kena pajak dulu. Yang nggak kena pajak dulu itu kalau dividennya diterima oleh WP Badan, PT, ya kan? Yang diterima oleh perusahaan badan, oleh WP Badan yang share-nya lebih dari 25%. Oh, jadi kepemilikan lebih dari 25%? Lebih dari 25%. Oh, itu atau paling rendah 25%. Nggak kena dividen ya? Nggak kena pajaknya? Nggak kena pajaknya. Jadi dia ada di pasal 4 ayat 3. Nah, kita tahu kan pasal 4 itu ada 3 kan? 4 ayat 1, 4 ayat 2, 4 ayat 3. Nah, pasal 4 ayat 3 itu berisi penghasilan-penghasilan yang tidak dikenai pajak atau yang dikecualikan dari objek pajak gitu. Nah, yang dikenai pasal 4 ayat 2 kalau yang menerimanya WP orang pribadi. Orang pribadi, berarti perorangan. Perorangan, WPOP. Perusahaan ya. Seperti itu. Nah, kalau yang dikenai pasal 23, 15% itu kalau yang menerimanya WP Badan dengan share kurang dari 25%. Oke, itu baru kena pajaknya. Oke, untuk yang dividen. Itu yang dividen. Oke, yang kedua kita yang hadiah nih. Hadiah ini kan kayaknya asik banget ikut dapat hadiah kan. Ya kan, siapa yang nggak mau dapat hadiah kan? Giveaway kan lagi musim nih sekarang ya kan, YouTuber pada rame-rame ngasih giveaway. Yang nggak kena pajak dulu deh. Oke. Ada nggak hadiahnya? Nggak ada. Jadi ada semua hadiah kena pajak. Semua hadiah objek pajak. Berarti kalau misalnya nih saya ikutan giveaway di Instagram, Andre nih dapat kado nih giveaway, itu saya kena pajak? Harusnya. Harusnya. Nah, hadiah ini dibagi dua. Ada yang sifatnya undian, ada yang enggak. Ada yang bukan sifatnya undian. Nah, kalau yang mengadakannya WP Badan, kalau WP Badan kan berarti dia harus motong pajak ya kan. Nah, kalau hadiahnya sifatnya undian, dikenai pasal 4 ayat 2 final sebesar 25%. 25%. Kalau yang sifatnya bukan undian, dilihat dulu yang nerima siapa. Kalau yang nerimanya orang pribadi, kena pasal 21 yang tarif progresif itu loh, yang 5%, 15% itu. Nah, kalau yang menerimanya WP Badan, misalkan ada perusahaan minta tolong perusahaan lain untuk menjualkan produknya dengan hadiah. Nah, kalau misalkan dia sampai target tertentu dapat hadiah nih. Nah, kalau yang seperti itu dikenai PPh pasal 23 15%. Oke. Gitu. Wow. Nah, terus kalau apalagi tadi jasa ya kan? Jasa ini juga dibagi dua. Ada yang sifatnya final, ada yang tidak final. Jasa yang sifatnya final kalau jasanya berupa jasa konstruksi. Jasa konstruksi ya, gitu bikin bangunan dan sebagainya. Nah, kalau jasa konstruksi ini tarifnya lebih banyak lagi. Mulai dari yang paling kecil 2%. 2%. Nah, jadi dibedakan apakah dia pelaksana atau dia perencana dan pengawas. Kalau dia pelaksana dibagi ada 3 kan ya tarifnya ya. Yang paling kecil kalau dia punya kualifikasinya kecil 2%. Menengah sedang ya. Ya, kalau dia menengah atau besar tarifnya 3%, kalau dia nggak punya kualifikasi jadi 4%. Nah, kalau untuk perencana dan pengawas tarifnya cuma ada 2, 4% sama 6%. Gitu. Nah, kalau yang selain konstruksi tarifnya dilihat lagi. Kalau yang menerimanya orang pribadi pasal 21 masuknya, objek pasal 21 yang
yang apa namanya tadi progresif ya, ada yang 5%, 5% dan seterusnya. Kalau yang menerimanya WP Badan, tarifnya jadi 2%. Pasal 23 jatuhnya. Nah, ini yang lagi nanti kita obrolin ya kan, pasal 23. Terus sewa. Sewa ini dibagi dua lagi. Sewanya sewa tanah dan bangunan atau bukan? Kalau sewanya sewa tanah dan bangunan, kenanya pasal 4 E2 10%. Kalau sewanya selain tanah dan bangunan, kenanya pasal 23 2%. Nah, baik 2%. itu orang pribadi atau badan. Baik orang pribadi atau badan. Jadi kalau misalnya saya nyewain kendaraan, nyewain motor, kenanya 2%. 2%. Jadi kalau misalnya saya nggak punya mobil nih, Bang Andre punya mobil, terus saya nyewa dari Bang Andre, dan saya WP Badan nih ya, saya WP Badan. Saya sebelum uangnya kasih ke Bang Andre harus dipotong pajak dulu sama saya. Oh, berarti saya udah bersih ya? Dipotongnya udah bersih. Kalau saya WP Badan ya, karena saya udah punya kewajiban untuk motong PPh pasal 23 kan. Nah, nanti Bang Andre saya kasih bukti potong. Nah, selama ini kan bukti potongnya manual nih, ya kan? Nah, kalau Bang Andre nggak punya PPP, tarifnya jadi 100% lebih tinggi, Bang. Mohon maaf. Udah punya PPP belum, Bang? Udah dong. Udah ya. Jadi tarifnya cuma 2%. Jadi 2%. Kalau Bang Andre nggak punya PPP, tarifnya jadi 4%. Oke. Oh, itu berarti mekanisme pemotongan PPh 23. Iya, gitu. Karena sifatnya tadi withholding. Withholding system. Withholding artinya dipotong. Dipotong oleh yang memberikan penghasilan. Yang memberikan penghasilan, yang memberikan duit ya. Yang ngasih duit gitu. Berarti yang menerima penghasilan udah bersih, nggak usah Udah bersih, ngapa-ngapain. tapi saya kasih bukti potong. Oh, Gitu. dapat bukti potong. Ya, nah selama ini kan bukti potongnya manual tuh, dibuatnya di Excel kan biasanya. Oh, bukti potong tuh bukan kwitansi ya? Bukan, beda lagi. Bukan. Beda lagi, Bang. Gimana? Bang jangan pura-pura nggak tebang. Oke. Jadi ada aplikasi yang namanya e-bookpot, itu yang mau kita obrolin hari ini. Oh, ini kan yang selama ini misalnya saya nyewain motor atau nggak mobil ke Pak Septi nih ya. Tapi saya nggak dapat bukti potongnya. Berarti saya emang nggak yakin ya atas penghasilan itu tuh sudah dipotongin atau belum ya? Itu salah satu kenapa pemberi penghasilan harus bikin bukti potong. Jadi satu, supaya yang menerima penghasilan tahu bahwa dia sudah dipotong pajak. Yang kedua, bukti potong ini akan digunakan sebagai kredit pajak di Bang Andre. Nanti kan Bang Andre tiap tahun kan lapor SPT tahunan nih, ya kan? Nah, begitu dihitung kan, misalkan pajaknya harusnya besar gitu ya, 10 juta. Tapi karena udah saya potong PPh pasal 23, jadi Bang Andre bayarnya nggak 10 juta lagi. Dikurangin yang tadi. Jadi sifatnya mengurangi yang sudah saya setorkan, sudah saya potong, tabungan lah istilahnya ya. Ya, itu disebut dengan prepaid tax. Prepaid tax atau pajak dibayar di muka. Keren gitu. nih. Keren ya bahasa kita ya kan. Prepaid tax. Gitu. Nah, kembali lagi tadi kan biasanya kan dulu dibuatnya pakai manual nih. Dulu ya. Nah, sekarang dibuatnya pakai elektronik secara elektronik itu ya. Bukti potong. Nah, Bang Andre kan udah baca-baca nih kemarin nih. Iya. Ini kalau nggak salah harus mulai diterapkan mulai bulan depan ya. Mulai bulan depan, bulan Agustus ini udah diterapkan untuk yang PKP. Jadi elektronik bukti potong itu kita terapin dulu untuk PKP dulu. Fokus yang PKP dulu. Nah, nanti yang September itu baru yang semuanya nih. Semua WP Badan. Jadi semua WP Badan nggak boleh bikin bukti potong manual lagi. Harusnya. Harus sudah elektronik. Harusnya. Oke. Apa sih latar belakangnya, Bang? Kenapa harus dibuat secara elektronik? Untuk latar belakangnya itu sebenarnya untuk elektronik kemudahan. Pasti kemudahan. Nah, recordnya juga ada. Jadi kalau manual gitu kan kita harus ngeliat arsip gitu kan. Kalau untuk elektronik ini nanti kita masuk ke mekanismenya, kita masuk ke DJP online nih. DJP online nanti kita kan di situ aktivitas perpajakan kita ke record semua Pak Septi. Nah, enaknya di situ elektronik itu. Nah, makanya DJP menginisiasikan untuk yuk kita bikin PPh 23 ini secara elektronik. Oke. Nah, gitu. Kalau selama ini kan nomornya manual nih. Jadi WP sendiri yang ngarang kan ya. WP sendiri yang menomori bukti potongnya. Kalau sekarang jadi gimana kalau elektronik ini? Penomoran langsung dari kita. Jadi kayak sama PKP. Jadi untuk faktur sama bukti potong nanti dari sistem kita. Oke, jadi WP yang mau membuat bukti potong secara elektronik, nomornya mirip seperti Innova ya? Sepertinya gitu, cuman untuk permintaannya mirip seperti Innova. Jadi WP nggak boleh ngarang nomor bukti potongnya? Harus minta secara sistem ya? Iya. Oke, berarti WP yang mau menjadi pengguna e-bookpot ini, dia harus punya yang namanya sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik seperti PKP yang kita bisa dapat di Innova. Nah, itu ada sertifikat elektronik. Yang kedua, yang paling penting adalah sudah punya EVIN, aktivasi EVIN dan masuk DJP online. Nah, ini DJP online ini krusial banget, pasti harus punya, esensial.
Yang pertama, yang kedua harus punya sertifikat elektronik. Nanti di situ ada aktivasi fitur layanannya di situ. Oke, jadi dia harus sudah terdaftar di djponline.pajak.go.id ya. Betul sekali Pak Septi. Oke, terus kalau WP yang mau bikin bukti potong apa aja yang harus disiapkan? Nah, untuk bikin bukti potong ini kan yang pertama pasti identitas si lawan transaksi. Ya. Bisa disiapkan NPWP yang pasti. Kalau misalnya nggak punya NPWP itu NIK, pakai KTP. Nah, nanti yang kayak Pak Septi bilang nih, kalau misalnya nggak punya NPWP pasti tarifnya lebih mahal. Iya. Jadi 4%. Lebih tinggi ya. Jadi makanya yang nggak punya NPWP sudah punya penghasilan, ayo bikin NPWP secara e-rek. Gitu. Kita juga punya e-rek loh baru-baru ini nih. Jadi untuk pendaftaran NPWP OP badan udah nggak dilayanin lagi secara manual, datang ke kantor pajak itu udah cara lama Pak Septi. Ya, sekarang daftar NPWP pakai melalui e-registration ya. Iya, pakai laptop, ngopi-ngopi. Aduh saya pengen daftar NPWP, bikin NPWP langsung biar nggak kena tarif yang lebih tinggi. Iya, jadi kalau nggak punya NPWP dia dikenai tarif 100% lebih tinggi. Kalau WP Badan pasti sudah punya NPWP kan ya? Harusnya, karena WP Badan yang pertama kali kan bikin akta pendirian. Akta pendirian itu secara subjektif udah terpenuhi. Yang kedua, apabila ada transaksi sama pemotong, makanya diterbitkan bukti potong, itu secara objektifnya udah terpenuhi, harusnya punya. Kalau misalnya belum punya, bikin dulu. Jadi kalau WP Badan nggak mungkin dikenai tarif yang 100% lebih tinggi ya? Harusnya nggak punya. Kalau misalnya nggak punya NPWP, Pak, saya minta waktu setengah jam, saya mau bikin, langsung jadi. Oke, siap. Bang Andre, aplikasi e-Bookpot ini kan hanya bisa dipakai satu NPWP untuk satu akun ya? Yeah. Nah, kalau misalkan ada WP pusat, dia punya cabang, tapi yang terdaftar di e-Bookpotnya baru yang pusatnya aja, boleh nggak kalau cabangnya bertransaksi pakai akunnya pusat? Nggak bisa sih sebenarnya. Nggak bisa. Karena NPWP-nya pertama berbeda kan, 00 sama 001. NPWP cabang dan pusat berbeda. Nah, nanti e-Bookpotnya juga masing-masing. Untuk pemotongan ini kan juga sebenarnya kan masing-masing ya, bukan dipusatkan. Kalau PPN baru dipusatkan bisa. Kalau untuk pemotongan PPh 23, 21 ini kan masing-masing lokasi cabang. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan cabangnya belum terdaftar di aplikasi e-Bookpot, dia harus daftar dulu berarti ya. Jadi perusahaan ini punya dua akun ya. Iya. Di pusat punya akun e-Bookpot, di cabangnya punya akun e-Bookpot. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya oleh wajib pajak. Iya. Oke, dan nggak susah kan ya untuk daftar e-Bookpot ini? Yang penting bikin sertifikat elektronik itu ya? Iya, sebenarnya kalau untuk PKP pasti udah punya sertifikat elektronik, langsung aktivasi fitur layanan, coba-coba aja dulu. Oke. Bang Andre, kalau misalkan nyetak kalau selama ini kan nyetak bukti potongnya kan pakai Excel nih. Kalau sekarang nyetaknya harus pakai aplikasi juga? Iya, dari aplikasi. Ada menunya? Ada. Nanti bukti potongnya ada, tinggal cetak aja. Nomornya kan juga dari kita. Oke, jadi mirip seperti faktur elektronik lah ya, betul. Seperti sama persis ya. Kalau misalnya udah jago faktur ya gampang lah ini. Cuman bedanya kalau faktur pajak elektronik dibuatnya pakai aplikasi e-faktur yang secara offline dulu baru nanti diupload kan ya. Nah, kalau e-Bookpot ini langsung di webnya. Langsung di webnya. Langsung dinomorin, langsung di print. Betul. Jadi nggak ada upload CSV lagi, nggak ada upload apa lagi, langsung di situnya juga. Jadi sebenarnya lebih mudah ya. Lebih mudah, harusnya gampang banget ini. Dan langsung terintegrasi dengan SPT masa PPN-nya. Jadi begitu SPT masa PPh 23. Masa PPN. SPT masa pasal 23. Iya. Jadi begitu bikin bukti potong itu langsung masuk ke SPT masa PPh pasal 23. Jadi nggak ada lagi WP yang bikin bukti potong terus tidak dilaporkan di SPT kan ya, karena selama ini kan ada juga. Ya. Mudah-mudahan lupa Pak. Oh ya Kak apa. Akhirnya jadi harus pembetulan kan ya. Pembetulan nanti kena sanksi lagi KUP pasal 8 ya kan. Duit lagi. Betul. Oke. Gimana? Kayaknya kalau untuk aplikasi e-Bookpot ini tidak banyak hal yang baru ya sebenarnya ya, karena untuk sertifikat elektroniknya mungkin wajib pajak juga sudah lama kita sosialisasikan. Betul. Ya kan. Untuk ISPT masa juga udah ISPT juga WP Badan sudah pasti bisa PP pasal 23 gitu kan. Cuman yang membedakan selama ini dia di manual, sekarang manual online, ini langsung online ya. Kalau selama ini kan dia bikin dulu di aplikasi ISPT pasal 23 terus diupload gitu kan. Nah, kalau sekarang dia bisa langsung. Kalau online juga kalau misalnya salah bikin bukti potong nih Mas Septi, asal belum dilaporin bisa langsung diedit.
Oh gitu, bisa diedit. Jadi- Asal belum dilaporin ya. Jadi sebelum dilaporkan di e-filing, dia bisa diedit dulu. Betul, bisa diedit. Jadi kalau misalnya belum dilaporkan ya kayak sama e-faktur aja, belum di-upload ya Masih bisa bebas, dihapus, bebas masih bisa diapa-apain. Betul, diedit ya. bisa diganti. Ya, sepertinya cukup segini aja ya Bang. Pembahasan mengenai aplikasi e-bookpot PPh pasal 23 ini. Kita akan kembali lagi nanti dengan pembahasan-pembahasan lain, masih banyak sekali topik-topik perpajakan yang akan kita sampaikan kepada para pendengar kawan pajak di rumah. Betul. Seperti itu. Dan apabila ada pertanyaan atau mungkin ada request mau bahas apa, silakan ditulis di kolom komentar. Ya. Atau kalau mau datang boleh juga ya Bang. Boleh, alamatnya nih Pak Septi. Alamatnya di Jalan Kolonel Ahmad Syam, nomor 69A Jatinangor. Jalan Pokoknya. Sayang ya? Jalan Sayang biasanya orang menyebutnya. Pokoknya cari aja gedung yang paling megah ya. Iya, paling mudah ini kantor kita. Bisa dilihat nih di dalamnya ya kan. Nah, Karena main-main kesini kita udah main-main ke sini. Gedung Cuman bagus. jangan lupa kalau main ke sini terapkan protokol kesehatan. Oh iya, betul. Ya kan, karena kita masih pandemi ya Bang ya. Kita aja sekarang social distancing ya kan. betul, tetap jaga jarak, Tetap jaga jarak, pakai masker, pakai masker, bawa hand sanitizer. bawa hand sanitizer, dan jangan kaget kalau nanti di dalam para petugasnya itu pakai face shield sama masker semuanya, dan ada pelindungnya Pelindung, ya. Ada pelindungnya di kacanya. Kita semua loket. higienis di sini. Oke, jangan lupa follow sosial media kita, follow Instagram kita di @pajaksumedang, @pajaksumedang. Di sini nih, nanti ditulis ya sama Bang Editor ya. Twitternya juga ada ya? Twitternya ada juga. Twitternya juga. Twitternya di mana? @pajaksumedang juga. @pajaksumedang juga. Facebook juga ada ya. Facebook dan YouTube di Facebook dan YouTube di KPP Pratama Sumedang. KPP Pratama Sumedang. Oke. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di Lain kesempatan. kesempatan. Jangan lupa Follow. komen. Ya, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa di share di sosial media teman-teman semua. Iya, kalau ada pertanyaan langsung komen aja. Langsung komen aja. Saya Septian Sukma dan rekan Andre saya Valentino. pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.